calado. Hoy, 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 hoy. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Hoy, 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 hoy. Seja morena, loira, vem balançar com duro. Hoy, hoy. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai kepemimpinan demokrasi. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Amanda Faradita dari Prodi IKM semester 4 Fakultas Kesehatan Evarina. Langsung saja, saya akan menjabarkan pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Lalu, apa itu kepemimpinan demokrasi? Kepemimpinan demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara inspirasi rakyat terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua, demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negaranya. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintah didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang ketiga, ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintah. Yang keempat, ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang kelima, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang keenam, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi. Yang ketujuh, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang ditulis dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Prinsip-prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, pembagian kekuasaan. Kedua, pemerintah konstitusional. Ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Keempat, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kelima, pengawasan terhadap administrasi negara. Keenam, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketujuh, pemerintah berdasarkan hukum. Yang kedua, prinsip non-demokrasi. Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Kedua, pemerintah tidak berdasarkan konstitusional. Ketiga, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Keempat, pemilihan umum yang tidak demokratis. Kelima, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Keenam, penyelesaian pemecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan kata. Demikianlah hasil penjelasan tentang materi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.